Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Remaja Mor Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe atau baru sasar ke channel ini, seperti biasa Insan ingatkan untuk subscribe dulu, dinyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Creative Channel ya guys. Nah, jadi pada video kali ini Insan mau mengkomentari ya guys ya, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman subscriber Insan yang muncul di komentar YouTube ya guys ya. Jadi memang ada banyak pertanyaan yang mungkin yang belum terjawab karena ya memang nggak terpegang satu persatu ya guys ya. Jadi di sini mau Insan jawab secara langsung. Jadi buat teman-teman yang merasa ini guys, yang merasa ada pernah nanya ataupun dulu pernah nanya belum dijawab, ataupun jawabannya belum puas atau belum jelas, nah kalian tonton video ini. Dan buat teman-teman yang lain juga kalau mau bertanya dari komentar, juga nanti akan suatu saat Insan bahas ya guys ya. Jadi jangan ragu komentar, jangan ragu bertanya dari komentar seperti ini, karena pasti akan Insan bahas, akan Insan berikan jawabannya ya guys ya. Nah langsung aja kita masuk ke bagian komentarnya supaya lebih jelas semua ya guys ya. Nah ini yang masuk pertama dari Waji ya guys ya. Ada cara nggak supaya kita lebih tepat mengetahui kondisi serbuk kayu bisa dipakai penyukat pH? Maksudnya gimana nih ya guys ya? Ini saya kurang mengerti nih bahasanya nih. Ini mungkin yang dari Malaysia ya guys ya. Nah iya guys, Waji ini dari Malaysia ya guys ya. Dia udah minta nomor WhatsApp, udah Insan kasih. Kalau serbuk kayu akasia bisa mas, bisa. Jadi serbuk kayu apapun itu sebenarnya bisa ya guys ya. Kuncinya itu adalah cara pengolahannya. Kalau dibilang serbuk kayu yang sejenis itu yang diutamakan karena itu lebih mudah dalam takaran nutrisi, kemudian dalam komposisi medianya tersebut, kemudian juga dalam waktu steam, kemudian dari kandungan jenis kayunya itu mudah dideteksi kalau sejenis atau dua jenis. Nah, yang jadi susah itu kan karena kalau terlalu banyak campurannya ya guys ya. Tapi kalaupun nggak ada kayu sejenis, nggak ada kayu homogen ya, apa boleh buat ya guys ya. Semua kayu bisa kecuali kayu pinus sendiri yang belum pernah Insan coba. Nanti mungkin suatu saat pernah ataupun bisa kita coba lah ya guys ya. Karena memang ada pendapat yang mengatakan itu nggak bisa karena mengandung minyak, dan logikanya ya juga sih guys, Master Insan juga bilang kayak gitu, cuman Insan belum praktek sendiri sih. Jadi kalau udah praktek sendiri mungkin bisa lebih puas ya guys ya. Kemudian kita masuk ke yang selanjutnya ya guys ya. Setelah panen tahan berapa lama? Oh ini dia nanya waktu pengemasan ya guys ya. Jadi tergantung kualitas jamur ya guys ya. Kalau misalkan jamurnya itu kering, kemudian kemasnya itu bagus, kedap udara, itu bisa tahan 3 hari guys maksimal. Misalkan panen hari ini, besok dan lusa itu masih tahan guys. Tapi kalau kualitasnya buruk ya mungkin panen hari ini pagi, sore udah jelek, besok paginya mungkin udah jelek kali, nggak layak jual ya guys ya. Nah jadi untuk mempertahankan lamanya waktu simpan itu ya harus mempertahankan kualitas juga guys. Nah kemudian yang selanjutnya, suhu normal berapa kak? Jadi kalau untuk suhu kumbung itu, kumbung penembuhan itu baiknya di suhu 23 sampai dengan 28. Maksimal itu 29-30, jangan lebih dari 30 ya guys ya. Kalau lebih dari 30 jamur bisa tumbuh tapi lama. Kemudian jamur setelah tumbuh ataupun masih pinhead ya udah langsung mengering dan menguning karena suhunya itu tadi panas. Dan untuk mendapatkan suhu 23 pun itu jarang untuk di Indonesia ini ya guys ya. Kecuali wilayah gunung mungkin dataran tinggi. Jadi untuk mendapatkan suhu standar itu ya dari kisaran 26 sampai 28 gitu lah ya guys. Itu udah cukup bagus lah untuk pertumbuhan jamur. Kemudian yang selanjutnya, wih mantap akhirnya tumbuh juga bang. Oh iya mana tahu. Oh iya mau tanya, saya backlog saya tumbuh tanggal 2 dari pendapatan 4 on sampai per tanggal 12. Oh dari November ke Desember ini ya guys ya.
dapat 2,2 kilo, tapi kok sekarang turun pendapatannya jadi 9 on. Maksudnya ini gimana ya guys ya? Backlog saya tumbuh tanggal 2 November dari pendapatan 4 on sampai kemarin tanggal 12. Nah, ini backlognya ada berapa masalahnya ya kan guys ya? Jumlah lognya ini ada berapa totalnya gitu ya guys ya? Oh, totalnya ada di bawah ya guys ya. Turun pendapatannya jadi 9 on, pinheadnya sedikit tumbuh, total ada 1600 backlog. Padahal di sini musim hujan. Kira-kira faktor apa ya? Nah, jadi jangan disamakan antara bulan pertama dan bulan kedua ya guys ya. Kalau masalah panen itu pasti suatu saat ada penurunan. Ya namanya kita panen ya guys ya, nggak cuma jamur, kita mau panen padi, mau cuma panen cabai, mau panen apapun itu, panen pertama itu ya nggak bisa disamakan dengan panenan kedua. Jadi ya bukan faktor apa-apa, jadi ya memang faktor penurunan panen itulah karena kualitas di backlognya itu juga udah mulai menurun. Jadi ya kita harus maklum ya guys ya. Jadi untuk menstabilkan panen itu tadi harus ada rotasi masuk keluar backlog. Jadi sebelum kalau misalkan ini mau bertahan segitu nih ya, nah jadi kelang 1 minggu ataupun 2 minggu saat buka cincin harus sudah ada masuk log baru yang udah siap buka cincin juga. Nah jadi itulah untuk menstabilkan panen kayak gitu guys. Itu udah sering Insan bahas kok guys. Nah teman-teman harus bisa lebih teliti lagi kalau memang mau panennya itu jangan sampai turun, itu harus seperti itu dia guys. Harus ada rotasi panen, kemudian harus ada kesinambungan masuk keluar bibit. Nah seperti itu. Kak, ini udah musim hujan padahal backlog jarang disiram tapi jamurnya masih basah. Sebabnya apa? Ya sebabnya karena cuaca hujan ya guys ya. Jadi jamur itu menyerap hawa dingin di sekitar kita. Jamur itu menyerap kelembapan yang ada di sekelilingnya dia gitu guys. Jadi kalau walaupun di kumbungnya itu panas, di kumbungnya itu nggak basah, tapi di luar itu hujan lebat, ya jamur itu bisa menyerap kelembapan dari sana. Sebab itu nggak perlu disiram, nggak apa-apa. Tapi backlognya butuh disiram. Nah gitu ya guys ya. Kemudian yang selanjutnya, Mas kalau 1000 backlog panen 14 kilo. Oh panen ke 1 4 kilo. Itu gimana? Ya normal sih guys ya. 1000 backlog panen pertama 4 kilo itu sudah bagus sekali sih. Biasanya panen pertama pun hanya setengah kilo. Panenan kedua nanti bisa naik ke 2 kiloan. Nanti kan lama-lama dia meningkat ya guys ya. Jadi ya itu masih wajar. Kemudian yang selanjutnya, Assalamualaikum Mas, kirim alamatnya, saya mau belajar dan beli. Udah ada ya guys ya. Alamat Insan itu di Serbelawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Kalau dari Kota Medan itu sekitar, kalau dari jalan tol 2 jam sampai sih guys. Nah, 2 jam 2 jam setengah gitu sampai rumah Insan. Tapi kalau dari jalan biasa itu ya bisa 3 jaman. Mau-mau sampai 3,5 jam gitulah. Nah oke guys, kita lanjut masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Serpian kayu kelapa bisa enggak ya? Kayu kelapa itu sebenarnya bisa guys, cuman serbuknya itu kan dia tajam ya guys ya. Jadi kalau kita pakai, kita gunakan di backlog itu, yang ditakutkan itu ya backlognya itu plastiknya itu tertusuk, jadinya bolong. Itu bisa menyebabkan rawan kontaminasi, bisa masuk air saat steam. Nah jadi kalau misalkan bisa sampai halus sekali ya itu mungkin bisa. Nah, karena itu yang dikhawatirkan cuman serbuknya itunya guys, serpihannya itu bisa menusuk di backlognya ya. Jadi kalau mau dicoba ya silakan, mungkin tapi harus pakai plastik yang lebih tebal lah, mungkin ketebalan 0,5 lah bisa lah ya guys. Kemudian yang selanjutnya, oh ditunggu bang eksperimennya, dicoba dong ini guys ya. Jadi ini pertanyaannya di video yang Insan memberi gambar jamur merang ya guys ya, jamur merang yang tumbuh di tumpukan sekam Insan, tumpukan serbuk Insan. Nah, mudah-mudahan nanti kita coba ya guys ya, kalau ada F0 kita mau coba turunkan dulu. Kemudian yang selanjutnya, apa enaknya jadi petani jamur tiram nih guys ya. Jadi di sini ada beberapa komentar. Ya kalau misalkan penghasilan di YouTube ini guys, ini ya dari YouTube dibandingkan penghasilan dari jamur ya jauh lah ya guys ya, mungkin belasan kali lipat lah.
kalau untuk hitungan per bulannya, tapi kalau hitungan pencairannya ya mungkin nggak terlalu jauh. Tapi kan pencairannya itu berapa bulan sekali guys ya. Insan belum bisa berpenghasilan setiap bulan karena memang kalian tahu sendiri lah, konten wira swasta gini atau konten usaha gini peminatnya sedikit ya guys ya. Terlebih Insan belum mencakup wira swasta yang luas, masih sekitar jamur aja yang Insan bahas. Nah, kecuali kalau udah semua usaha Insan bahas, mungkin nanti penontonnya akan lebih rame ya guys ya. Nah, jadi Mas pernah coba jakaba pada backlog. Kalau lihat di YouTube ada yang pakai di jamur kuping, hasilnya bagus. Ini yang Insan nggak ngerti ya guys ya. Jakaba itu apa? Ini dijelaskan, jamur keberuntungan abadi. Buat dari air cucian beras, fermentasi 2 minggu. Mas masih nggak ngerti ya guys ya teman-teman. Kalau fermentasi itu ribet, kalau Insan malas. Oke guys, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya guys ya. Ini lagi nanya lokasi-lokasi ya guys ya. Kemudian yang selanjutnya, terima kasih ilmunya Bang. Bang, ini tempatnya di mana? Absen. Nah, jadi yang untuk nanya tempat itu harus lebih sering nonton ya guys ya, supaya tahu lokasi. Karena Insan selalu bilang di awal video, sentral rumah jamur Serblawan itu ya Serblawan di Sumut ya guys ya. Tolong buat konten Steam backlog dari 0 sampai selesai Bang, please. Jadi ini konten Steam backlog ini udah Insan jawab ya guys ya. Dan bukannya nggak mau, tapi ya kelamaan videonya ya guys ya, bisa 2 jam lebih kalau Insan Steam itu guys. Kalau ditungguin, kalau ditinggal-tinggal ya kadang mau Insan buat 3 jam aja digenapkan. Kalau memang mendesak kali atau ada kesibukan lain ya udah Insan tungguin aja 1,5 jam tembus ya guys ya. Jadi memang kalau untuk dibuatkan video itu ya udah durasi sangat kelamaan, mau ngomong apa Insan bisa berbusa ya guys ya. Aduh. Nah, jadi langsung kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya Bang. Di kampungku juga begitu kalau musim hujan. Jadi musim hujan ini video yang berulat ya guys ya. Jadi hama ulat itu memang selalu datang di musim hujan dan di backlog yang telat panen atau yang kebanyakan siram. Nah, seperti itu guys ya. Ini ada yang nanya guys, Agung Saputra Serblawan di mananya? Aman Sari B, boleh minta nomornya? Udah dikasih ya guys ya, udah selesai. Nah, ternyata kalau ada postingan kita kembali ke atas lagi ya guys ya, repot kalau dibuka. Insya Allah bermanfaat. Nah, jadi kita untuk menghemat waktu kita akan bahas yang pertanyaan-pertanyaan aja ya guys ya. Kalau nggak pertanyaan kita lewatkan aja. Ini Kak, kalau genteng apa perlu dikasih lapisan? Nah, jawabannya kalau genteng itu biasanya udah dingin ya guys ya. Tapi kalau gentengnya tidak terlalu tinggi ya mungkin bisa dilapis lah. Bisa dilapis paranet atau kita lapis terpal seperti punya Insan. Kok penyiramannya nggak dilakukan? Saya baru mau pelihara jamur tiram pemula. Ini Kang Bagus ya, Kang Bagus. Nah, jadi kalau melihat penyiramannya itu udah ada 3 atau 4 itu guys ya, video penyiraman, dari mulai yang penyiraman pakai semprotan, kemudian penyiraman SPB, kemudian lagi penyiraman pakai sprayer, kemudian yang terakhir itu penyiraman menggunakan alat siram dorsemir ya guys ya. Oke, ini guys pertanyaan selanjutnya Bang. Saya mau nanya, backlog udah 2 bulan lebih belum tumbuh jamur, padahal miseliumnya udah full, tapi di depan ada airnya warna kuning. Akhirnya saya potong plastiknya, kira-kira bakal cepat tumbuh, tapi malah sampai sekarang belum tumbuh juga. Kalau udah 2 bulan itu biasanya dia udah mager ya guys ya. Mager. Kalau backlog Insan makin lama tumbuh. Udah gitu tumbuhnya juga bisa nggak maksimal karena ada sebagian miselium udah mati, udah kekeringan. Tapi kalau masih ada air mungkin di permukaannya itu berarti backlognya masih basah, berarti miseliumnya masih aktif. Sabar aja dulu guys ya.
mungkin sekitar 10 hari atau 15 hari itu baru mau tumbuh lagi jamurnya, tumbuh perdana lah kalau udah 2 bulan. Ini biasanya terjadi karena nggak dibuka cincinnya ya guys ya. Sebagian mengharapkan jamurnya itu bisa menyondol kertas, bisa menembus kertas, tapi ya kadang nggak bisa seperti itu juga, jadi harus dibuka cincinnya dan digulung kertasnya, plastiknya, supaya jamurnya cepat tumbuh. Steamnya 2 jam aja ya bang. Maaf bang nggak bisa bahasa Jawa. Iya 2 jam aja mas. 2 jam kalau kita tambah oli lah ya guys ya. Catatannya itu jangan kalian lupakan bahan bakar oli itu tadi. Baglosa umur 2 bulan lebih kok belum tumbuh. Ini apa sama yang tadi guys? Pertanyaannya beda ya. Sama-sama 2 bulan lebih kok belum tumbuh jamur, padahal sudah full putih. Tolong kasih saran. Nah jadi kalau orang yang nanya udah 2 bulan lebih ini belum tumbuh, biasanya orang yang masih beli backlog ya guys ya. Harusnya ini masih dalam pengawasan bimbingan si penjual backlog. Jadi Insan kasihan kalau ada teman-teman yang belum paham, udah dilepas nggak dibimbing, padahal mereka masih awam. Jadi memang benar-benar butuh perawatan ataupun butuh penyesuaian untuk teman-teman yang masih pemula ini, terutama yang dari nol baru belajar beli backlog, langsung banyak pula belinya ribuan. Nah jadi ini harus dibimbing ya guys ya. Kalaupun penjualnya itu nggak mau memberikan secara langsung, itu kalian harus rajin nanya, udah tanyain aja. Karena itu masih tanggung jawab mereka gitu ya guys ya. Jadi ini guys ya, sampai lupa Insan mau memberikan jawabannya. Jadi ini sarannya ya guys ya, yang pertama ini, karena setiap backlog kan beda-beda ya guys ya. Yang tahu bener itu ya yang jual backlognya itu tadi ya. Mungkin ini backlog tipe yang seperti punya Insan ya guys ya, atau seperti kayu karet. Jadi dia nggak akan mau nyundul, nggak akan mau jebol kertas sebelum dibuka. Jadi teman-teman buka aja kertasnya, kemudian digulung, cincinnya dilepas, nah kemudian disiram kabut 2 hari, sehari 2 kali. Nah mudah-mudahan selang 10 hari atau 15 hari bisa tumbuh jamur. Bos, habis panen pertama backlog dibersih sampai ke dalam. Maksudnya gimana ya guys ya? Habis panen pertama itu ya dibersihkan lah. Biasanya itu kan kalau habis panen pertama ya yang tercabut itu ya semua ya guys ya. Jangan ada disisa-sisai. Jadi nggak kerja 2 kali, bersih-bersih permukaan lognya lagi. Kalau ada yang kecil-kecil, yang kering-kering, nah itu dibersihkan sekalian supaya tidak mengganggu pertumbuhan pinhead barunya. Kalau hujan jamur di kampung saya sering basah bang. Ya itu udah kodrat alam ya. Dan cara mengatisnya gimana kalau jamurnya basah? Ayo teman-teman, yang udah senior coba bantu memberikan masukan ya guys ya, yang udah berpengalaman. Jadi kalau Insan itu ya panen basah. Kalau jamur basah itu yang pertama, kalau musim hujan ya jangan panen tua-tua. Semakin tua jamur semakin banyak mengandung air kalau di musim hujan. Tapi kalau di musim kemarau semakin tua jamur semakin kehilangan air. Nah ini adalah kata kunci penting dalam budidaya jamur tiram. Jadi teman-teman yang skip video ini pasti nggak akan dapat nih guys kata kuncinya. Makanya nonton video itu jangan di skip supaya teman-teman bisa dapat ilmunya semua ya guys ya. Karena Insan nggak akan menceritakan secara langsung, secara detail ilmunya, tapi akan Insan selip-selipkan di sini ya guys ya, di menit-menit tertentu. Jadi kalau seperti ini Insan akan bongkar. Jadi kalau musim hujan itu panen jangan terlalu tua karena jamur semakin tua semakin basah. Tapi kalau musim kemarau panennya itu ya jangan terlalu tua juga karena semakin tua semakin kering, bobotnya ringan. Jadi gimana bang kalau udah ketuaan? Ya kita panen, taruh di kertas atau taruh di kain yang kering biar supaya kandungan airnya itu berkurang, pindah ke kertas atau ke kainnya itu tadi guys. Nah itu dia caranya. Nah diusahakan panennya jangan sampai tua lah. Karena di musim apapun panen yang namanya ketuaan itu selain dia tidak tahan lama dikemas, kalau di musim kemarau dia bobotnya ringan, kalau di musim hujan bobotnya basah, kualitasnya jelek, kemudian batangnya juga menjadi alot. Nah jadi itu banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Kemudian yang selanjutnya, Mas punya saya udah buka cincin sekitar 3 minggu kok belum tumbuh jamur, gimana solusinya? Kalau udah buka cincin 3 minggu nih ya, 7 kali 3 21 hari, biasanya Insan sudah pada tumbuh jamur sih kok 21 hari. Paling lama 15 sampai 18 hari. Kadang 10 hari, 8 hari udah pada tumbuh pinhead. Ini guys, mungkin yang pertama ini kecepatan buka cincin bisa.
kecepatan buka cincin, kecepatan gulung belum full kali, udah dibuka, nah itu bisa terjadi guys ya. Jadi lama dia tumbuh pin head pertama. Kemudian faktor yang kedua ini mungkin lingkungannya itu bisa terlalu padat kumbungnya, jam backlocknya, ataupun bisa terlalu longgar. Jadi sirkulasi udara terlalu bebas itu juga bisa membuat jamur lama tumbuh. Nah jadi itu ya guys ya, dua faktor. Kemudian faktor yang ketiga, kenapa udah 3 minggu belum tumbuh? Mungkin di tempat masnya ini sedang musim kemarau. Ini masih mungkin ya guys ya. Ini salah satu faktornya, ini kita sebutkan lah semua. Jadi kalau musim kemarau biasa sih guys ya, 3 minggu nanti sampai 25 hari baru mau tumbuh kalau panen pertama. Nah itu dia guys, itu yang beberapa faktor yang mungkin penyebab jamur lama tumbuh. Kemudian yang selanjutnya, apakah penyebab dan cara penanganannya yang sama jika pada backlog sudah full tapi muncul buto hijau? Nah jadi kalau udah full muncul buto hijaunya, itu buto hijaunya di sebelah mana ya guys ya? Kalau di bagian permukaan itu kita kerok aja guys yang hijaunya. Nah tapi kalau di bagian dalam, di bagian tengah, di bagian pantat itu udah nggak masalah ya guys ya, asalkan Miselium tiram udah full, itu buto hijau nggak akan bisa menyebar lagi, dia udah nggak ada media yang mau dimakan, karena buto hijau nggak mau memakan media yang udah ditumbuhi jamur lain gitu ya guys ya. Jadi biasanya dia itu hanya menempel aja. Kalau di bagian permukaan dikerok aja sedikit, kemudian kalau di bagian tengah ya biar aja nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya itu dindingnya pakai apa? Ini video lama ya guys ya, video lama Insan, dinding kumbung lama masih pakai terpal. Kalau yang sekarang udah paranet. Mas, cara ngilangi semut gimana? Semut semut ya pakai racun semut ya guys ya, bisa diletakkan. Kalau racun semut itu namanya regen guys, regen. Jadi racun semutnya itu bisa kalian letakkan di bagian-bagian backlog yang sering dilalui semutnya. Kemudian ini ya guys ya, oh ini masalah pelatihan online, aku daftar, kalau ada biayanya aku batal. Ada biaya pendaftaran apa enggak mas, atau gimana? Nah jadi ini masalah pelatihan online mau Insan bahas sedikit ya guys ya. Jadi kalau mau daftar tapi ada biaya batal, ya udah batal aja, nggak apa-apa lah ya guys ya. Dia mau mendapatkan ilmu yang bisa digunakan seumur hidup, kemudian bisa diwariskan lagi, kemudian bisa dibisniskan juga seperti ini, diajarkan buka pelatihan. Nah, dan dia belum mendapatkannya secara gratis ya guys ya. Jadi ya udah nggak usah, karena kalau secara online mau gratis itu gimana? Jadi yang ngajarin ini aja beli paket ya guys ya, beli kuota. Masa iya kita mau infak ilmu, sedekah kuota juga gitu ya guys ya. Sementara Insan dari YouTube ini aja udah banyak kali sedekah ilmu, udah 300-an lebih video, hampir 400 video udah sedekah ilmu ya guys ya. Jadi kalau buat teman-teman mau yang terus gratis ya udah. Nah, ini ciri-ciri orang yang mungkin nggak bakalan maju ya guys ya. Nah itu udah terserah sih, kembali ke teman-temannya, karena ada cerita di balik kenapa Insan buat pelatihan online ini berbayar. Jadi nanti mungkin suatu saat lah kalau ada waktu nanti Insan ceritakan. Karena banyak orang yang tidak mengerti arti balas budi, banyak orang yang tidak mengerti arti berterima kasih, udah dapat ilmu udah pergi gitu aja, bahkan lupa, bahkan tidak pernah lagi bertegur ya guys ya. Nah jadi itu panjang lah ceritanya, jadi itu nggak mau Insan bahas di sini. Jangan pinjam ke bank, semampunya kita aja bang, cuma saran bang. Oke bang. Jadi ini ya guys ya, kekurangan Insan adalah Insan nggak berani ataupun nggak mau minjem bank. Ya biar aja berjalan segini dulu, dinikmati, disyukurin. Kalau misalkan Insan tipe kalau orang yang beranian ya guys ya, ataupun mau lah minjem ke bank, mudah lagi guys, lebih mudah lagi memutar roda produksi ini. Bahkan pesanan backlog Insan sampai inden nunggu. Jadi kalau Insan punya keberanian atau punya kemauan minjem bank, kemudian nyari lahan, Insan bisa produksi backlog langsung banyak, orang mau beli nggak pala nunggu-nunggu, nggak pala Insan tolak-tolak pesanan, tapi Insan nggak mau ya. Oke guys, langsung lagi masuk ke pertanyaan yang selanjutnya ya guys ya. Bang, kalau lahan 4x10 dapat berapa backlog? Ya udah kita kalikan 1 meter itu
ukuran 1 meter lah ya guys ya, panjang 1 meter, tinggi bebas itu biasanya mampu menampung sekitar 70 sampai 80 log. Jadi kalau 8 kali 10 ya udah 800 log. Nah seperti itulah ya guys ya, lebih kurang. Lokasinya di mana Bang Serbelawan? Bos, kumbung saya bekas rumah, cuman atapnya udah nggak ada, lalu saya tutup terpal. Jamurnya tumbuh bagus, cuma batangnya kok panjang ya. Pengaruh apa ya? Minta petunjuknya. Kalau batang panjang itu biasanya faktor dari penyiraman, bisa dari bibit juga bisa. Nah jadi ini harus diamati ya guys ya. Kemudian dari faktor lingkungan yang agak panas pun bisa juga ya guys ya, kumbung jamurnya panjang-panjang. Kemudian dari faktor cara buka cincinnya juga bisa. Karena batang jamur itu akan mengikuti perkembangan lingkungannya ataupun media ataupun tempat tumbuhnya dia ya guys ya. Bang, kalau nggak di backlog bisa nggak misalnya di wadah kotak buah gitu? Susah steamnya ya Mas ya, rawan kontaminasi jadinya. Mungkin itu aja lah ya guys ya. Itu aja dulu video kali ini, udah cukup panjang durasinya, nanti kalian bosan. Jangan lupa tonton videonya sampai habis supaya ada bagian-bagian rahasia penting yang Ihsan bagikan di tengah-tengah video itu nggak kelewatan buat kalian. Nah jadi kita jumpa di video berikutnya. Kalau ada yang salah Ihsan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.